Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Ransa Gilang Ardani. Nama saya Syahid Maulana Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem bus dan komponen pendukungnya. Definisi bus dan sistem bus. Sistem bus adalah jalur atau penghubung di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Struktur dan fungsi interkoneksi bus. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul. Komponen-komponen tersusun atas CPU, memori, dan perangkat I/O. 1. Memori. Memori umumnya terdiri atas N word. Memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. 2. Modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6, bahwa modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. 3. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. 4. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus ada yang digunakan secara tunggal dan ada secara jamak, tergantung karakteristik sistemnya. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. 1. Saluran alamat, address bus, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Perlu diketahui, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Semisal mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. 2. Saluran kontrol atau kontrol bus, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Secara umum, saluran kontrol meliputi memory write, memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. I/O write, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. I/O write, memerintah data dari port I/O ditempatkan pada bus data. Transfer act, menunjukkan data telah diterima dari bus
atau data telah ditempatkan pada bus. Bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt X menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Clock control untuk sinkronisasi operasi antar modul. Reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Jenis bus. Jenis bus berdasarkan fungsi. 1. Data bus berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Terdiri atas beberapa jalur penghantar 8, 16, 32, bahkan 64, bahkan lebih jalur paralel. Data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau mikroprosesor ke unit memori atau modul I/O dan sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. 2. Kontrol bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Sinyal kontrol RD, WR, I/O, or M. Sinyal read dan write untuk mengakses data ke dan dari perangkat. 3. Address bus membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral, atau memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Untuk menentukan rute, data bersumber dari mana, tujuannya kemana. Bersifat searah, CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju, contoh memori mana yang dituju atau I/O mana yang dituju. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat dialamati. Jumlah alamat yang dapat dituju pada bus alamat adalah sebanyak 2n. N jumlah jalur bus alamat. Elemen-elemen rancangan sistem bus. 1. Jenis bus dapat dibedakan atas dedicate, yaitu metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Time multiplex, yaitu memori penggunaan yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. 2. Metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Dapat dibedakan atas tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. 3. Timing. Timing berkaitan dengan terjadinya event yang diatur pada bus system. Dapat dibedakan atas synchronous, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu. Asynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. 4. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.